Ya, kita lanjutkan diskusi ini karena waktu kita singkat. Bang Habib silahkan, datanya harus jelas saya meneruskan apa yang disampaikan senior saya Bang Abdul Aziz ya soal menteri. Ya ada menteri sosial itu Bu Risma ya. Itu kita juga laporkan. Ada laporan, ada masalah ketika pertemuan SDM PKH, program Keluarga Harapan. Ya kan, nah, inilah yang ada pose 3 jari dan lain sebagainya. Itu kan program yang dibiayai oleh pemerintah, gitu loh. Kok bisa ada pose 3 jari? Nah itu kami sampaikan. Jadi kalau tadi dikatakan lewat menterinya, ya kan, bansos ini bisa dikapitalisasi secara politik, ya kurang lebih dugaan. Ini kita ngomong dugaan ya. Jadi masing-masing pihak juga saling menduga dan mengklaim. Ya makanya sikap kenegarawan itu penting. Ya, saya sangat sepakat dengan senior saya Pak Eka Gumilar ya. Sikap kenegarawan penting, yaitu tidak melakukan apa yang namanya abuse of power. Tapi di sisi lain ada juga sikap kenegarawan yang penting. Tidak menuduh tanpa bukti, tidak membangun hoax, ya tidak kalau udah ada laporan pasti ada bukti dong. Yang nggak sesuai bukti pasti ada bukti. Yang nggak sesuai apapun penggunaan kekuasaan enggak. Ada laporan kan belum tentu terbukti dong. Ada laporan kan lalu diverifikasi formil, material, diregistrasi, diperiksa, baru terbukti atau tidak. Yang nggak sesuai yang mana? Iya banyak. Coba. Contoh misalnya, salah satu makanya saya nanya. Tuduhan misalnya, ya kan kami menggunakan bansos untuk kepentingan politik yang mana? Laporkan gitu loh. Nah ini menurut kami tidak sesuai. Oke, langsung jadi jawab Bang. Gak ada intervensi itu, buktinya apa? Iya, saya bukan tidak setuju dengan narasi-narasi. Langsung saja Bang, buktinya apa? Kan ini sedang diproses ya laporannya. Iya, soal pembuktian kan nanti di Bawaslu kan kita. Yang Anda punya untuk dilaporkan ke Bawaslu? Iya, ke Bawaslu kita akan laporkan, belum dalam proses pelaporan. Buktinya belum mau dikeluarkan sekarang gitu ya, nanti. Oke. Nah, saya maksudkan begini, jangan saya bukan tidak setuju soal narasi ada masalah dilaporkan. Memang begitu sistem negara hukum kita seperti itu. Tapi begini, ini presiden ini kan simbol sebagai pimpinan negara, pimpinan bangsa ya gitu. Nah, jadi simbol ini kalau dalam konteks sistem misalnya tata negaraan juga, dia menjadi simbol seluruh lembaga-lembaga negara, badan-badan negara atau aparatur begitu. Dia sedikit saja dia mengambil sebuah keputusan, tindakan yang salah terhadap proses pemilu ini akan berakibat fatal pada proses demokratisasi kita ini. Nah itu yang kita lihat karena di atas hukum atau perundang-undangan juga kan ada etika, tertinggi itu kan moral dan etika itu. Nah ini yang harus kita lihat juga karena dalam momentum ini ada anaknya, harus diingat begitu. Yang kita harus awasi dia, bukan karena kita membenci misalnya 02, tidak. Dalam konteks ini sebagai sama-sama saling mengawasi begitu mengontrol agar ini berjalan dengan agar baik. supaya dia tidak tadi melakukan abuse of power yang berlebihan. Jadi kontrol untuk menjaga maulah pemilu. Gimana caranya biar kita semua sama-sama nggak cuma saling lapor aja, tapi kita juga membuat pemilu ini dapat berkualitas nantinya? Ya, sama-sama kita mengontrol jalannya ini, terutama ya kita menghimbau dari kepala dulu, pimpinan dulu, elit politik dulu. Yang pertama yang saya ingatkan tadi, minimal punya rasa malu. Yang kedua menjaga kehormatan, yang ketiga menjaga ucapan. Menjaga rasa malu, tidak menggunakan fasilitas kementerian ya untuk pemenangan pasangan calon. Nah, dipertegas. Dipertegas tuh Bang. Ya, dipertegas. Artinya ada rasa seperti itu. Karena ada kegelisahan ketika kita melakukan aktivitas, itu kan disorot kamera, publik rakyat menonton. Kemudian kita biaskan, kita samarkan, kita siapkan dengan pasal-pasal untuk menjawab itu. Rakyat sudah muak dengan seperti itu. Yang menyamarkan siapa sih Bang? Ya, pasal-pasal itu produk kita bersama. Artinya begini loh ya. Produk kita bersama loh. Tadi kan pasal-pasalnya produk kita saudara bersama saya katanya. bilang kalau ada persoalan ya laporkan. Laporkan saja. Tidak setiap persoalan bisa dilaporkan, tapi bisa dilihat oleh telanjang mata rakyat. Seperti kasus yang itu, yang di Kemendes, yang di Kemenaker begitu. Tidak semua bisa dilaporkan, tapi masyarakat mengeluhkan gitu loh. Artinya begini, kalau dibicara kementerian justru yang terkini, ya kan, kalau dipakai pertemuan, ya para influencer dan sebagainya, justru itu harus dibedah, ya kan? Kalau harus dibedah. Nah, saya setuju dengan Pak Habibur Rahman. Saya tadi diam-diam mengutip, beliau ini justru punya pandangan yang lebih kritis, jauh. Soal apa itu? Nah, misalkan di dalam tweetnya nih, beliau mengatakan, kalau jalan tol saja disebut jalan tol Jokowi, boleh nggak kita sebut kenaikan harga listrik kapan, dan baru lain-lain? apa?
ini tahun 2018. Oke. Ya. Gimana, Bang? Kalau jalan tol disebut jalan tol Jokowi, boleh nggak kita sebut kenaikan harga listrik dan lain-lain tanggung jawab Jokowi? Ya betul. Nah kalau saya bilang, Sampai sekarang. kalau Sudah benar. bansos itu dari Jokowi yang disampaikan para menterinya, Ya. boleh nggak hutang negara ini juga ada bebannya Jokowi? Bang Habib. Lah, siapa Menteri-menteri yang- Anda loh Bang yang bilang ini terima kasih kepada Bahkan Pak Anda Jokowi. sempat men-tweet itu di tahun 2018. Makanya benar, dan saya tetap konsisten. Ya. Pak Jokowi selalu menyampaikan edukasi. Tadi dibilang anggaran nih, anggaran ini meningkat. Tahu nggak Pak Eka? Anggaran itu dibuat di mana? Di DPR. Ya bersama-sama. Nah, semua partai kok menyepakati anggaran yang berlaku saat ini, yang dilaksanakan saat ini. Ya. Ya. Jadi nggak bisa diklaim dan tinggal ngomong saja. Ini kan masing-masing didukung paslon ini masing-masing didukung partai politik, ya kan ya. Tinggal ngomong saja kok. Dan Pak Jokowi selalu mengatakan kok bahwa anggarannya dari APBN. Oke. Itu kan ya, tinggal disampaikan. Oh itu anggarannya kami yang ketok kok Ya, gitu loh. ya, Kalau kami nggak ketok termasuk misalnya soal gaji kepala desa dan lain sebagainya, nggak ada yang bisa klaim. Seperti tweet saya persis 2018 sampai sekarang tetap saya sikap saya seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan Jadi nggak bansos Pak Ada Jokowi, nggak? utang-utangnya bisa disebut Ya, juga utang bukan. Pak Jokowi gitu. Ada enggak ya statement Pak Jokowi atau statement kami yang mengatakan tolnya itu adalah tol Pak Jokowi? Enggak ada kok. Mana? Coba cek gitu loh. Oke. Ya, apalagi bansos. Ada nggak ini bansosnya Pak Jokowi? Nggak ada, Bang Ya kan? Eka. Nggak ada yang nyebut Kalau itu ada, bansosnya Pak Jokowi. itu sudah masuki apa namanya? Kalau ada mungkin sudah bisa pelanggaran. dilaporkan dengan buktinya seperti itu. Nah kalau misalnya kita menyepelekan, menyederhanakan soal lapor melapor, menurut saya itu ya nggak pas. Karena disitulah kita bisa ketemu. Kalau soal etik, ya kan ya, masing-masing mengklaim paling etik berdasarkan kepentingan perutnya sendiri. Oke, gitu singkat kan. Bang Eka sebelum ke Bang Aziz. Yang mudah sekarang zaman Google. Kalau kita kecurangan yang paling muncul banyak mana? Di Google banyak, simple. Mau menemukan video, Nah, yang mana? misalnya Paling bagi-bagi. banyak bot, Yang paling Bang. banyak mana? Kecurangan yang paling banyak mana? Enggak, kita tes saja nanti di Google. Nah, iya kan. iya, Google yang paling banyak mana? Gitu. saya Artinya mau gini nanya. Pak Abdul Rahman. Tadi kan Pak Habib Rahman bilang kalau memang itu klaim Pak Jokowi tol, kami tidak pernah klaim. Yang bilang itu Bapak juga di tweet. Lah enggak, kalau Ya memang kan? itu Satu, saya yang nggak kedua, klaim, nggak ada klaim. Saya bilang mengenai menteri yang menyampaikan itu jelas sekali bisa dilihat. Kalau Bisa jelas kan diperbedakan. dilaporkan. Bicara itu kan ada teks, ada konteks. Nah, loh. konteks Dicek. laporan berbeda. Dicek. Konteks Enggak, laporan dilaporkan. berbeda. Kalau alat bukti, Karena nggak yakin itu alat pelanggaran, bukti maka nggak itu melaporkan. silahkan Itu yang terjadi. Buka Airlangga Hartanto bagi-bagi bansos. Dan apa yang disampaikan? Di dalam seruannya adalah mengatakan Anda Simpel kan? akan berterima kasih. Dia yakin nih, berterima itu kasih melanggar. kepada Kenapa siapa? nggak Kenapa nggak dilaporkan berarti? Oke, silakan Bang Aziz, Bang Aziz. Bukan, Kesempatan Anda. ini selalu berhentinya dilaporkan atau tidak. Bukan berhenti, dilaporkan. memang harus ke situ, Pak. Nah, kita Pak Eka. bicaranya- Mau kemana? Jadi Ini Anda berulang. beranggapan Anda salah hanya Dimulai menuduh dengan saja. Pak Itu yang Zulkifli tidak Hasan, beretika. dimulai dengan Mau dimulai Erlangga, oleh siapa, oleh dimulai siapa, kemudian yang penting Pak dilaporkan. Jokowi juga. Bapak-bapak, baik. Ini rakyat ini Laporkan menonton. dong. Ya. Ada buktinya. Kalau gitu silakan masyarakat yang menilai Iya, kalau gitu. masyarakat Bang. yang menilai. Seperti Iya, itu. tapi kalau nggak Notifikasi melaporkan laporkan itu ya. sangat tidak Langsung beretika. saja Bang Aziz. Saya begini, tadi memang saya tidak mengulang lagi soal pembahasan itu. Cuman hanya mengingatkan saja. Sebagai kita warga negara juga punya hak untuk mengontrol pemerintahan, jalan pemerintahan ini. Jangan jadi tindakan ya, yang diduga misalnya oleh Presiden melakukan misalnya cawe-cawe di akhir masa coblos ini, itu akan jangan sampai menjadi bumerang terhadap dirinya sendiri atau pasangan calon tertentu. Harus ingat, saya sebelumnya melihat tentang wacana tentang pemakzulan gitu. Tapi saya juga melihat kondisi itu tidak memungkinkan. Jadi Jokowi ini, sistem kita sekarang ini kan Jokowi kan dipilih langsung oleh rakyat. Yes. Bukan lagi oleh DPR, walaupun pemakzulannya oleh MPR gitu loh. Nah, kalau isu pemakzulan ini merupakan satu persoalan karena dia cawe-cawenya atau diduga untuk melakukan intervensi untuk kepentingan misalnya diduga untuk kepentingan anaknya, itu menjadi bumerang bagi dia bahwa ternyata problem besar Jokowi pada hari ini adalah problem anaknya. Dan ini rakyat juga kalau misalnya tahu bahwa ini intervensi untuk kepentingan anaknya, itu menjadi bumerang. Rakyat juga akan tidak memilih terhadap pasangan yang diinginkan. Ya, Itu yang semua saya- berada di tangan Silakan. rakyat. Itu kan Oke, tuduhan. Ya kan pemakzulan buktinya sampai sekarang nggak jalan. Gitu kan. Kalau coba jalan aja, bisa nggak jalan pemakzulan?
soal apa namanya yang kemarin Pak Masinton itu dulu apa yang mau ke MK itu hak angket hak angket. misalnya sampai sekarang setahu saya yang tanda tangan baru Pak Masinton sendiri kok. Dia datang ke kawan-kawan, ini apa kau bawa sesuatu yang sangat aneh tidak masuk akal, nggak ada. Jadi saya pikir kalau saya bukan soal pemakzulan. Sebenarnya Pak, kita menghadirkan Kalau Anda di sini juga rakyat, untuk kepercayaan rakyat kepada Pak Jokowi itu tinggi banget. Baik. Jadi tindakan mengusung isu pemakzulan juga diolah oleh Pak Cawapresnya ya, dengan mengundang orang tersebut menerima lalu berbicara soal pemakzulan sebagai Menko Polhukam. Justru menurut saya akan mendapat kecaman dari rakyat. Kita nggak bahas itu sebenarnya. Saya bukan soal kalau pemakzulan, saya rakyat. termasuk orang yang mungkin tidak begitu meyakini dengan dinamika politik di parlemen gitu. Tapi saya melihat sebuah dialektika dari itu, saya melihat penyebabnya. Kenapa dia diwacanakan atau diisukan untuk dimaksudkan? Ya karena meskipun tidak terjadi Bapak. Kalau misalnya tidak terjadi pun, baik. Kan ini sebagai ini Pak, politik. ini gitu. kayaknya temanya beda lagi nanti ya, mungkin perlu lagi karena ruang elektabilitas diskusi Pak Prabowo lagi ya. meroket, Tapi sudah yang jelas lebih kita hadirkan 50%, Anda semua di berbagai sini. macam cara dilakukan untuk mencegah. Ya, kita hadirkan Anda semua di sini juga untuk mengedukasi masyarakat dan juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga pemilu. Iya. Sesuai dengan itu kita sama. Oh, itu sepakat, kalau itu sepakat semua ya. Sepakat semua. Kalau gitu Terima kasih banyak Bapak, sehat selalu Terima sudah kasih. hadir pagi hari ini. Kalau ibu-ibu udah ngomong kita harus sepakat. Bahaya, ya. Oke, kalau gitu pemirsa mungkin nanti kita ajak lagi diskusi ya, biar sepakatnya sama-sama gitu ya. Saat lagi kami akan hadir untuk Anda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.